Saudara semua diberkati hari ini. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kita satukan hati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Bapak. Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk duduk diam di kaki-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan dalam altar-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, satu hari Tuhan di pelataran-Mu Bapa, lebih dari 1000 hari di tempat lain Tuhan. Kami dengan sungguh-sungguh Tuhan meninggalkan segala penat pikiran kami Bapa untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Dengan segala Tuhan kekurangan kami Bapa, dengan segala problem kami Tuhan, kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami yang berbeban berat letih lesu Engkau angkat dan pulihkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama katakan, ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang kami tahu Bapa, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita katakan bersama, ku nantikan.
Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersorak-sorai demi Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. kasih Tuhan atas segala kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang setia Tuhan. Jika kami layangkan pandangan kami ke gunung-gunung, dari manakah keselamatan kami? Hanya dari Engkau Tuhan. Kami tak pernah sendiri, ada kasih-Mu, ada penyertaan-Mu, selalu ada bersama kami. Baik dalam suka maupun dalam lembah kelam, Engkau ada dan setia. Engkaulah penolong kami satu-satunya.
ke depan hidup kami bagaimana, tapi Engkau berada di depan kami lebih dahulu menuntun kami domba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa. Kami percaya Engkau selalu setia Tuhan, sampai sepanjang hidup kami Tuhan. Kasih-Mu menerangi
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman pada hari ini, saya undang kita boleh sama-sama satu kali lagi kita satukan hati. Kita berdoa, kita minta pimpinan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami boleh sama-sama berkumpul dimanapun kami berada. Kami boleh mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan kebaikan-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu dan urapi setiap daripada kami yang mendengar, yang melihat, ikut ibadah ini secara online. Kami percaya Tuhan menyertai memberkati setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom sekali lagi. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah pada kesempatan hari ini. Untuk perenungan firman yang akan diambil pada hari ini dari 1 Timotius pasal yang pertama, dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Kita akan baca sama-sama dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan boleh sama-sama bangkit berdiri dan katakan amin ya. Haleluya. Ya, saya akan bacakan 1 Timotius pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, ayat 18 kita boleh baca dengan suara yang keras sama-sama. Ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan secara khusus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, yang kita tahu Timotius sudah melayani, sudah mengikut Paulus dalam perjalanannya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, sejak ia masih muda ia sudah mengikut dalam pelayanan bersama-sama dengan Paulus dan juga rekan-rekan sekerja Allah yang lainnya gitu ya. Nah, kita tahu di sini bahwa kalau kita lihat di sini Paulus begitu mengasihi, begitu memperhatikan bagaimana kehidupan rohani anak rohaninya ini, yaitu Timotius gitu. Kita bisa melihat bagaimana Paulus itu selalu memberikan dorongan, memberikan dukungan, memberikan nasihat-nasihat, memberikan apa yang kita sudah baca dalam surat Paulus kepada Timotius. Ada 1 Timotius 1, ada surat yang kedua yaitu 2 Timotius. Itu isinya bagaimana mempersiapkan Timotius menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau ditanya untuk hari ini bagaimana, kita memiliki tema yaitu mempersiapkan generasi yang pejuang gitu, generasi yang benar-benar memperjuangkan perjuangan yang baik. Kalau kita lihat ayat renungan kita di ayat 18, saya akan bacakan sekali lagi. Tugas ini kuberikan kepadamu. Ya, ini Paulus bicara kepada Timotius.
tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Itu. Jadi kita di sini ada kata kunci yang begitu luar biasa, bahwa engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi Paulus sebagai bapak rohani, sebagai seorang yang lebih dewasa secara rohani, itu mempersiapkan Timotius untuk memperjuangkan perjuangan yang baik. Nah, kalau kita lihat secara konteks, pada saat itu begitu banyak sekali terjadi ajaran-ajaran yang tidak benar gitu. Banyak orang yang menyimpang daripada kebenaran yang sejati dan mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak benar gitu, ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu. Ada yang kalau kita baca di 2 Timotius nanti ada bicara tentang kebangkitan itu sudah terjadi dan lain hal sebagainya gitu. Jadi begitu banyak simpang siur yang menyebabkan iman orang percaya, iman jemaat itu menjadi goyah begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bicara tentang mempersiapkan generasi yang pejuang, generasi pejuang. Nah, kita pun saya percaya pada saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, kita juga harus mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya untuk memperjuangkan perjuangan yang baik itu gitu. Untuk menjaga, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tanpa kompromi, dengan iman yang, dengan hati murni yang tulus. Bagaimana kita menyiapkan, bagaimana kita membawa adik-adik kita, anak-anak kita, orang-orang yang mungkin baru mulai masuk ke dalam pelayanan, atau orang-orang yang baru mulai mengenal Tuhan itu, kita mau muridkan, kita mau sama-sama kita persiapkan generasi-generasi yang lebih muda daripada kita ini, anak-anak kita, adik-adik kita ini, untuk menjadi seorang pejuang yang luar biasa. Kita katakan pejuang karena ini kita bicara tentang bagaimana dunia ini coba menarik anak-anak kita, bagaimana dunia ini coba menawan anak-anak kita dengan begitu banyak hal-hal yang sangat-sangat mudah mengikat gitu, sangat-sangat mudah mengikat. Kita banyak kita lihat saat-saat ini bahwa anak-anak muda, anak-anak kita sekarang ini sangat-sangat memiliki apa ya, istilahnya tantangan yang berbeda dengan mungkin apa yang kita alami waktu kita masih kecil gitu. Mungkin kalau saya waktu masih kecil itu belum ada gadget, misalnya contohnya seperti itu, belum ada gadget. Kalau saya main pulang sekolah itu saya mainnya sama teman-teman di luar, main mainan yang batu-batu gitu, atau enggak pergi ke mana gitu. Pokoknya mainnya lebih kepada hal-hal yang fisik, misalnya seperti itu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang lebih kepada hal-hal yang digital, dan hal yang digital itu sudah terkonek dengan internet dan begitu mudahnya mencari informasi-informasi yang seharusnya anak-anak tidak mendapatkan informasi seperti itu gitu. Hal-hal tentang mungkin konten-konten yang sebenarnya layaknya untuk dewasa atau remaja, tapi anak-anak kecil sudah melihat itu, sehingga ini ada tantangan gitu. Mereka sudah tertawan dengan begitu banyak informasi sehingga tidak bisa fokus gitu. Kebanyakan daripada adik-adik kita, anak-anak kita tuh sekarang tuh lebih sulit untuk memiliki fokus. Jadi attention span-nya itu sangat-sangat rendah sekali gitu. Kalau mungkin kalau kita suka sharing sama teman-teman dulu, kalau kita berdoa itu bisa sampai 10 menit, 30 menit itu kita berdoa terus. Itu rasanya kayak masih bisa gitu, kayak semangat gitu. Tapi mungkin kalau anak-anak kita, mungkin kalau disuruh doa baru 2 menit, 3 menit, 5 menit udah bosen, berdoanya sudah bosen misalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi begitu banyak tantangan yang harus kita lebih peka lagi untuk melihat. Nah, saat ini kita untuk mempersiapkan, kalau misalnya kita baca di sini, kalau kita baca di firman Tuhan ini, mungkin ada beberapa hal yang menjadi
poin renungan buat saya sendiri juga dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini kita sama-sama belajar. Mungkin yang pertama kita boleh lihat di ayat 16 ya. Ayat 16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi di bawah kita, bagaimana kita bisa menjadi contoh, itu adalah sesuatu yang mereka lihat secara nyata. Jadi kalau kita mau benar-benar mempersiapkan generasi kita untuk menjadi seorang pejuang yang baik, kita juga harus menjadi pejuang yang baik gitu. Itu adalah teladan. Jadi kita tidak bisa hanya menyatakan dengan kata-kata, kamu harus berdoa, kamu harus belajar, kamu harus belajar firman Tuhan, kamu harus berdoa, kamu harus merenungkan firman Tuhan, kamu mau berpuasa, dan seterusnya, memberikan persembahan yang terbaik. Bagaimana anak-anak kita bisa berdoa kalau kitanya sendiri sebagai orang tua misalnya, itu tidak pernah berdoa, tidak pernah nunjukkan kepada mereka bahwa kita ini orang-orang yang memang berdoa itu adalah gaya hidup. Contohnya seperti itu. Kalau saya cuma bilang ke anak saya, ayo kamu berdoa, tapi dia nggak pernah lihat saya berdoa, atau dia lihat saya doanya juga kayaknya asal-asalan, nggak mengambil sikap yang baik, tidak mempersiapkan diri yang baik gitu. Dia juga pikir, berdoa asal aja lah, misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih ini yang menjadi bagian daripada pelayanan kita kepada anak-anak kita, pada generasi di bawah kita, adalah bagaimana kita sungguh-sungguh mau menjadi teladan hari ini gitu. Menjadi teladan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diprogramkan, karena itu terjadi 24 jam satu hari. Itu adalah sesuatu yang mereka lihat. Kadang-kadang kita tidak melihat kalau anak kita melihat gitu ya. Jadi kita nggak tahu kalau anak kita melihat. Mungkin kita pikir dia lagi di mana, ternyata dia melihat gitu. Jadi kita nggak bisa istilahnya pura-pura, ini anak saya lagi bangun, yuk saya mau pura-pura berdoa. Tidak bisa seperti itu. Harus menjadi satu gaya hidup. Menjadi teladan dalam hal apa? Nah, di sini Paulus sangat-sangat memberikan contoh bahwa Paulus menyatakan dalam suratnya bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya juga bicara tentang ayat 14 misalnya, kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita perhatikan bagaimana Paulus itu selalu memberikan contoh itu kepada dirinya. Dirinya itu dia selalu merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia yang butuh Tuhan. Kasihnya Tuhan, dia sangat membutuhkan kasih Tuhan, karena tanpa kasih Tuhan dia bukan siapa-siapa gitu, kurang lebih. Nah, kita juga harus memberikan teladan bahwa kita sungguh-sungguh butuh Tuhan. Kita sungguh-sungguh butuh Tuhan Yesus untuk yang mengasihi kita, untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan. Jadi semuanya itu istilahnya berfokus pada Tuhan, bukan berfokus pada diri saya sendiri. Kamu lihat ya, misalnya kita ngomong sama anak kita atau adik kita atau siapa, kamu lihat nih, saya bisa nih, karena saya rajin, misalnya begitu. Tapi harusnya kamu lihat nih, saya ini begini karena Tuhan. Jadi fokusnya kepada Tuhan. Jadi kita bisa menjadi teladan dengan membawa mereka untuk fokus pada Tuhan, membawa mereka untuk fokus pada Tuhan, membawa mereka untuk mengenal Tuhan, membawa mereka untuk menyadari bahwa mereka itu butuh Tuhan Yesus. Nah, itu jadi poin yang pertama yang kita harus sungguh-sungguh lihat. Saya mau belajar bahwa kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bahkan dalam hal apapun, pengajaran kah, dalam pelayanan kah, dalam apapun kita mau mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang kita mau memberikan teladan buat anak-anak kita. Jadi secara spesifik bicara tentang apa? Kasih karunia Tuhan itu yang sudah dikaruniakan dengan limpahnya kepada kita. Pernah nggak kita cerita sama anak kita, begitu Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kami ya, sebagai orang tua misalnya gitu, kita bilang Tuhan tuh mengasihi papa kamu, mami kamu misalnya, abang kamu ini, Tuhan tuh begitu mengasihi. Nah, berapa sering kita bicara seperti itu pada anak kita, adik kita gitu.
Seberapa sering kita fokuskan hidup kita bahwa kita ini ada karena Tuhan, karena Tuhan Yesus baik gitu. Saya bisa hidup, Dedi ya misalnya, anak saya panggil Dedi gitu. Dedi ini bisa ada, bisa punya ada, bisa tinggal di rumah yang seperti ini, bisa punya pekerjaan, bisa ngantar kamu main, bisa nyekolahin, itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan gitu. Kita kasih contoh gitu dengan cara apa? Ya itu dia, bawa anak-anak kita tuh untuk mengenal Tuhan lebih lagi gitu. Nah, itu yang pertama yang kita lihat, bahwa kita mau menjadi orang tua rohani, kita menjadi orang tua jasmani, kita mau membawa anak-anak kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Nah, jadi itu kita harus fokus kepada karyanya, kita fokus bagaimana Tuhan itu datang untuk menyelamatkan kita nih sebagai orang-orang berdosa. Kita nih berdosa loh, tuh. Jadi itu harus ngaku gitu. Kadang-kadang kita malu, mungkin dulu ngaku. Dulu tuh saya tuh, Dedi tuh misalnya suka marah-marah, misalnya seperti itu. Suka bohong misalnya. Melakukan hal-hal yang jahat, suka nipu. Dulu tuh nggak pernah percaya, nggak pernah mau ke gereja. Kenapa? Karena nggak percaya Tuhan, karena begini ya, ceritain aja. Tapi sekarang udah kenal Tuhan ya, hidupnya mau lebih baik lagi gitu. Nggak bilang perfect gitu, enggak, tapi lihat mau berubah, mau diubah, mau ditegur misalnya. Kalau dulu itu disenggol dikit marah, kalau sekarang disenggol dikit udahlah, tetap senyum misalnya begitu. Itu akan membawa dampak ya, membawa satu satu spiritnya kelihatan kepada anak-anak kita, kepada generasi yang di bawah kita. Mereka bisa melihat, oh ya orangnya seperti ini. Dulu ada perubahan gitu ya, ada perubahan. Apalagi yang dulu kenal kita sebelum kita mengenal Tuhan gitu kan. Dulu saya kenal nih gitu kan, si Daniel ini dulu orangnya begini gitu. Kalau sekarang masih suka bohong juga ya, berarti percuma kan gitu. Jadi harus ada perubahan dalam diri kita gitu ya. Oke. Jadi selalu Paulus katakan, kalau kita baca di 1 Korintus 2 ayat 2 ya, kalau kita baca di 1 Korintus 2 ayat 2 berkata apa? Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, ini sangat penting sekali, bahwa kalau Paulus aja istilahnya seorang rasul yang begitu luar biasa, penginjilan kemana-mana, dia tidak mengandalkan kemampuan sendiri, tidak mengandalkan pikirannya sendiri, tidak mengandalkan hikmat sendiri, tapi dia selalu bilang apa? Aku datang dengan penuh takut dan gemetar. Jadi setiap kali dia menyatakan firman Tuhan, dia selalu bilang bahwa aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Kristus Yesus, yaitu Dia yang disalibkan. Dia berkata di 1 Korintus 2 ayat 5, supaya apa? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi kita harus berani menyatakan kepada anak-anak kita, kepada generasi di bawah kita, adik kita, anak rohani kita, siapapun yang kita murid, bahwa kita katakan kita tidak mengetahui apa-apa. Lebih baik kita tidak mengkhotbahkan tentang hal yang aneh-aneh. Lebih baik kita khotbahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus, Dia yang disalibkan buat kita. Jadi kita bicara tentang karyanya, tentang kebaikannya, tentang pengorbanannya, tentang Kristus Yesus, supaya orang-orang itu boleh mengenal Tuhan. Jadi iman jangan sampai bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada hikmat Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di 1 Timotius tadi, di ayat 18 yang bagian pertama. Tugas ini sekali lagi saya bacakan dari 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan ya, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, Jadi hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita memberikan dukungan, kita mensupport, kita menguatkan gitu. Kita tahu pada saat Timotius mau melayani, pasti dia juga akan pasti dia didoakan. Kita baca di 1 Timotius 4 ya, 1
1 Timotius 4 di ayat yang ke-14 ya. Di ayat 14 dikatakan apa? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu gitu loh. Jadi Timotius itu didoakan gitu, didoakan. Ya, ada nubuatan, ada karunia-karunia. Berarti apa? Dia itu disupport. Dia itu disupport oleh gereja karena kita tahu bahwa setiap daripada gereja itu pasti diperlengkapi Tuhan. Setiap daripada gereja diperlengkapi Tuhan. Maksudnya gereja sebagai perkumpulan orang percaya. Jadi kalau kita baca di misalnya 1 Korintus itu ada yang dikatakan ada karunia nubuatan, ada karunia pengajaran ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setiap orang itu pasti diberikan satu karunia, ada macam-macam karunia gitu. Ya, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Kalau 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan bahwa yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan pasti memperlengkapi gerejanya. Dan di dalam gereja Tuhan pasti ada karunia-karunia. Dan Timotius itu didoakan gitu. Timotius didoakan. Satu hal yang saya pelajari di sini adalah gereja itu selalu memberikan dukungan. Artinya penatua itu mendoakan Paulus ini, mendoakan Timotius ini gitu. Jadi kita bayangkan bahwa bagaimana prakteknya sekarang. Nah, pernah nggak kita berdoa buat anak-anak kita untuk mereka bisa mendapatkan karunia-karunia roh itu gitu. Nah, mungkin sekarang kita nggak bisa lihat, oh anak saya kok kayaknya bagaimana. Atau mungkin ada juga yang orang tua cerita sama ya pengerja-pengerja gitu ya, dulu dia bilang, oh anak saya ini saya mau jadikan WL gitu. Anak saya mau dijadikan WL, ini kayaknya pinter nih WL gitu. Ya oke, gitu ya, kita doakan aja gitu. Kalau itu memang nubuatan dari Tuhan ya doakan sama-sama, tumpangkan tangan. Nah tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik gitu. Mungkin kalau orang tua bilang, oh ini mesti jadi WL, padahal mungkin Tuhan punya rencana yang lain, kan kita nggak tahu. Tapi yang kita harus lakukan adalah kita doakan. Kita doakan, kita tumpang tangan buat anak-anak kita tumpang tangan. Tuhan, Tuhan berikan karunia-karunia buat anak ini supaya dia bisa diperlengkapi dalam pelayanan Tuhan, supaya ia boleh dikuatkan, supaya ia boleh lebih lagi menjadi berkat, menjadi terang gitu. Apapun itu Tuhan pasti akan sediakan. Jadi hal yang kedua yang sangat penting adalah bagaimana kita memberikan dukungan lewat doa dan kata-kata yang membangun buat anak-anak kita gitu, buat generasi bawah kita gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan istilahnya kalau ada api itu disiram gitu, disiram gitu. Anak kita lagi mau semangat, aduh, atau nggak adik kita bilang, saya pengen jadi singer, saya mau melayani Tuhan, saya mau menjadi singer gitu, saya pengen memuji Tuhan gitu misalnya gitu. Tapi kita bukan memberi dukungan, tidak memberi dukungan, tidak memberi doa, malah kita bilang, aduh suara kamu jelek, kalau nyanyi fales gitu kan, gak bisa tinggi-tinggi, bisanya itu, lagunya itu terus, kayak jadi malah bikin dia down gitu. Nah tapi yang harus kita lakukan apa? Kita memberikan itu, kita doakan gitu. Oke ya, kita doakan terus, kita tumpang tangan, kita minta pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup. Wah, haleluya, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, bahkan pada kita sendiri. Percaya Tuhan pasti akan sediakan karunia yang terbaik ya. Karena kalau saya boleh baca di 2 Timotius 1 ayat 7 ya, 2 Timotius 1 ayat mulai dari ayat 5, 6, 7 ya, dikatakan bahwa apa? Ayat 7-nya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban gitu. Jadi pasti Tuhan memberikan kita, membangkitkan kita supaya kita memiliki kekuatan, memiliki semangat, memiliki kasih dan memiliki ketertiban. Artinya apa? Enggak harus tertib gitu. Jadi enggak berantakan, harus tertib gitu, harus bisa disiplin gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah inilah yang kita mau ajarkan buat anak-anak kita, buat adik-adik kita, bahkan buat kita sendiri. Kita belajar hari demi hari supaya kita semakin diperlengkapi untuk kita juga menjadi generasi yang pejuang-pejuang yang luar biasa, sehingga anak-anak kita juga bisa melihat bahwa kita ini sedang dalam peperangan rohani, kita ini sedang dalam peperangan gitu ya.
Kita harus berdoa, kita harus sungguh-sungguh peka melihat siapa yang menjadi musuh kita. Apa nih yang harus kita lakukan untuk mematahkan belenggu-belenggu gitu. Belenggu-belenggu apa yang sedang mengikat saudara-saudara kita, teman-teman kita gitu. Kita bisa lebih peka karena ini ada peperangan. Kita dukung dalam doa. Nah, itulah yang menjadi renungan kita. Yang kedua tadi, kita harus memberikan dukungan lewat apa? Lewat doa dan kata-kata yang membangun, firman yang membangun. Karena kita percaya setiap daripada anak-anak Tuhan pasti diberikan karunia roh ya. Jadi kita tahu bahwa setiap daripada anak-anak kita pasti percaya Tuhan pasti memberikan. Kita harus mengobarkan. Kalau bahasa Alkitabnya itu mengorbankan, atau bahasa Inggrisnya itu fan into flame ya, fan into flame gitu. Jadi yang tadinya kecil kita kipas-kipas supaya jadi api yang gede. Stir up the gift of God. Itulah yang kita harus lakukan. Jadi kita bangun, ayo gitu. Walaupun sekarang mungkin suaranya falas gitu, nggak apa-apa, kamu bisa belajar supaya jangan falas lagi, supaya bisa lebih baik lagi gitu. Ya, kita fan into flame gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga yang terakhir ya, poin yang terakhir kita lihat juga kembali lagi ke 1 Timotius 1 tadi ayat yang ke-18. Nah, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni gitu. Nah, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saya bacakan sekali lagi. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi kalau ada kata dengan, itu artinya adalah satu tuntunan. Ada satu tuntunan. Bagaimana caranya kurang lebih gitu? Dengan, nah ini gitu. Bagaimana kita bisa memperjuangkan perjuangan yang baik? Apa yang menjadi penolong kita? Apa yang menjadi apa yang harus kita lakukan itu dengan apa gitu? Bagaimana gitu? Dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi yang ketiga yang harus kita siapkan, harus kita lakukan gitu ya, untuk bisa mempersiapkan generasi-generasi yang pejuang. Bahkan kita mempersiapkan diri kita selalu menjadi generasi yang pejuang adalah bagaimana kita harus memberikan satu tuntunan yang benar, guidance. Dalam arti apa di sini? Ini sudah jelas sekali dikatakan iman dan hati nurani yang murni. Kalau bicara iman, bahasa Inggrisnya itu sebenarnya berkata tentang holding the faith gitu. Ada kata holdingnya gitu. Jadi holding the faith. Jadi kita benar-benar berpegang pada iman gitu. Berpegang pada iman. Jadi bukan berarti kita hanya mampu, kita hebat, tapi kita berpegang pada iman. Artinya apa? Kalau kita katakan holding, itu berarti kita ada sesuatu yang kita pegang, ada sesuatu yang kita andalkan. Nah, inilah yang kita andalkan. Kita andalkan adalah Tuhan kita. Kita andalkan adalah kebenaran firman Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan. Kalau kita bicara tentang iman, kita bicara tentang bagaimana kita percaya 100% pada Tuhan kita yang sanggup gitu. Bukan kita yang sanggup, tapi Tuhan yang sanggup. Makanya kita berpegang. Pegang itu, kepercayaan itu, pegang. Banyak orang dikatakan di sini, kalau misalnya mungkin saya boleh bacakan ya di ayat 19, di ayat selanjutnya di 1 Timotius 1 ayat 19. Nah, kita kasih contoh gitu ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Oke. Nah, kalau kita baca, saya cari Himeneus ini ya, ada di 2 Timotius 2 ayat 17 ya. Hari ini kita agak lompat-lompat. 2 Timotius 2 ayat 17. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Nah, mulai dari ayat 16, mulai dari ayat 16 dikatakan seperti ini ya. Ini tetap lagi mengingatkan pada Timotius ya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat 17-nya di 2 Timotius 2 ayat 17.
perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, ayat 18, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, ini yang tadi awal saya katakan bahwa banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang sesat, yang false teaching, gitu, false teacher. Bahasa Inggrisnya itu seperti itu. Jadi di sini diingatkan kembali lagi Timotius bahwa kamu harus menghindari omongan yang kosong yang tak suci. Jadi kalau kita kembali lagi ke tadi yang kita baca di 1 Timotius 1 ayat 18-19 itu, jadi beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni. Itu artinya mereka sudah tidak lagi percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak lagi percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka mulai menciptakan kebenaran-kebenaran mereka sendiri dengan berkata bahwa oh, kebangkitan sudah ada loh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hingga banyak iman orang-orang tuh ikut goyah gitu. Bagaimana iman bisa goyah? Itu tadi, kalau tidak berpegang teguh dengan kebenaran. Kalau kebenaran kita bilang bahwa Tuhan Yesus itu baik, misalnya seperti itu. Ada firman Tuhan berkata, iya, Tuhan Yesus baik gitu. Tuhan Yesus baik. Nah, tapi kita mulai lupa, mulai nggak percaya. Kita mulai melepaskan, tidak berpegang lagi. Kita mulai melepaskan pelan-pelan. Apa benar ya Tuhan itu baik ya? Lagi ada masalah, apa benar ya Tuhan itu baik ya? Mulai lepas, ya kan? Lama-lama dia nggak percaya lagi. Ah, Tuhan tuh nggak baik, Tuhan tuh jahat. Kenapa? Buktinya orang-orang tetangga saya semuanya dapat lotre, menang, dapat uang banyak gitu. Mobilnya bagus-bagus gitu ya. Di tetangga-tetangga saya mobilnya bagus. Ada yang punya mobil listrik segala macam gitu misalnya gitu. Wah, keren gitu. Kok saya enggak gitu? Apa benar Tuhan baik sama saya? Itu mulai lepas, mulai nggak percaya lagi. Nah, kita harus memberikan guidance atau tuntunan pada generasi di bawah kita, anak-anak kita, bahwa kamu berpegang ya benar ya, jangan sampai kamu lupa ini. Itu makanya kalau di Ulangan 6 ayat 5-7 ya, kalau kita baca di Ulangan ini, saya percaya setiap daripada kita pasti sudah lakukan gitu atau praktekkan gitu. Saya sering lihat itu di keluarga-keluarga itu, bahkan di kita sendiri juga. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ya, di ayat 5. Nah, ayat 7-nya ini ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi bayangin ya, mengajar berulang-ulang pada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dalam perjalanan, ya, saat engkau berbaring, engkau bangun. Ya, jadi kita harus mengajarkan berulang-ulang pada anak-anak kita. Nah, ini juga satu hal yang penting. Bagaimana saat kita memberikan guidance, kita jangan sampai capek ngajarin berulang-ulang. Sampaikan berulang-ulang. Karena memang anak-anak atau orang-orang yang belum belajar itu harus diajar berulang-ulang. Mungkin kita sudah sering baca firman Tuhan, tapi kita ajarkan berulang-ulang. Ya, supaya apa? Supaya mereka berpegang teguh pada iman dan juga tadi apa? Hati nurani yang murni, good conscience. Itu bahasa Inggrisnya good conscience. Selalu kita bilang pada anak-anak kita, Roh Kudus selalu ingatkan. Kita percaya Tuhan, Roh Kudus akan ingatkan. Saat kita mau berbuat tidak benar, Roh Kudus akan ingatkan. Itulah namanya hati nurani, good conscience. Oh, kita peka terhadap apa yang Roh Kudus katakan. Nah, untuk firman Tuhan sebagai penutupnya, saya akan bagikan bacakan di dalam 2 Korintus 10 ya. 2 Korintus 10 ini bicara tentang perjuangan. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 ya. Paulus juga berkata seperti ini, karena ayat 3, mulai dari ayat 3, 4, 5, nanti kita bisa baca sendiri di rumah. Memang kami masih hidup dalam dunia, tetapi kita tidak berjuang. Kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami adalah perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Jadi
kita harus menjadi pejuang-pejuang untuk bisa mematahkan setiap siasat, dan kita merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kesombongan manusia, supaya kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa? Kita membawa mereka kepada Kristus. Haleluya. Saya percaya setiap daripada kita pasti yang sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan ini, saya percaya kita menjadi pejuang-pejuang luar biasa. Kita menjadi teladan buat anak-anak kita, dan mereka pun bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pejuang-pejuang yang luar biasa. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Sekali lagi kita berdoa, kita boleh angkat tangan kita, sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan, buat kebaikan Tuhan, buat pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus, Roh Kudus yang luar biasa yang selalu pimpin setiap kami Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami baca, kami renungkan pada hari ini Tuhan akan mengajarkan lebih lagi, Tuhan akan singkapkan lebih lagi, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktekkan, melakukan firman Tuhan. Untuk kami boleh mempersiapkan anak-anak kami menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa, dan kami juga Tuhan menjadi teladan, sehingga kami juga boleh menjadi memberikan dukungan. Kami boleh berdoa buat anak-anak kami, kami boleh mendukung mereka Tuhan, dan kami boleh juga memberikan tuntunan kebenaran firman Tuhan buat anak-anak kami, buat adik-adik kami, buat mungkin orang-orang sekitar kami Tuhan yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap kami Tuhan, berikan kami kuasa yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa, kami angkat tangan, kami berdoa buat gereja Tuhan yang ada, yang berdoa buat GBI Ensemble yang ada di Australia, yang ada di Indonesia, yang ada dimanapun Tuhan. Kami berdoa buat Gembala Sidang Pak Pendeta Ivan Sitompul beserta dengan keluarga dan juga semua tim yang melayani Tuhan, baik yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarkan gereja Tuhan dipakai luar biasa untuk boleh juga menjadi terang, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa buat kota di mana kami tinggal Tuhan, baik kami yang ada di Indonesia Tuhan, kami yang ada di Jakarta Tuhan, kami yang ada di Kalimantan, kami yang ada di Bali Tuhan, kami yang ada di Jakarta Timur, dimanapun Tuhan Yesus, bahkan kami yang ada di Australia, di Brisbane, di Melbourne. Tuhan memberkati kota di mana kami tempati tinggal hari ini. Tuhan memberkati sehingga kota diberikan kesejahteraan, diberikan kedamaian, diberikan sukacita, bahkan diberikan pengenalan akan Kau. Ada terobosan-terobosan Tuhan, ada satu kebangkitan rohani atas kota kami, bahkan atas bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa Australia, dan pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati, berikan takut akan Kau Tuhan, sehingga apapun kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kami secara pemerintahan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga buat semua jemaat yang mengikuti ibadah ini. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa biarkan Tuhan jamah berikan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah Tuhan berikan terobosan sehingga ada titik terang, bahkan Tuhan bukakan jalan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia Tuhan mungkin bagi Tuhan Yesus, mungkin bagi Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala doa-doa kami serahkan segala pergumulan kami serahkan segala apapun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan itu, kasih dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan menerimanya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.